tahun apa yang akan kita hadapi di 2024 ya. Kesusahan, perselisihan, kebimbangan, penyesatan dan kehampaan ya. Roh-roh ini akan memenuhi bumi. Ya. Roh-roh ini akan sangat banyak menghampiri yang namanya anak-anak. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Selama di bumi, kita itu hidup untuk diuji kelayakannya. Jadi di saat kita hidup untuk diuji kelayakannya, ya senantiasa bersyukur, ya. Apapun keadaannya, mau keadaan saat ini tidak ada beras ya, seperti nama saudara, senantiasa bersyukur. Karena di saat kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, maka percaya, di sana Tuhan menyatakan mujizatnya. Ya, saya sudah alami. Ya, kami tetap bersyukur. Sesederhana apapun keadaan kami di sini, kami tetap bersyukur. Ya, walaupun hidup itu kadang ada sesuatu hal yang kita butuhkan, ya, dan itu seperti tertutup, ya, kita tetap senantiasa bersyukur, ya. Nah, karena apa? Karena yang kita cari di bumi ini adalah perkenanan Tuhan, ya, bukan perkenanan manusia. Nah, tidak pantas bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sama seperti Ayub, ya. Tidak ada penderitaan di bumi yang melebihi penderitaan Ayub, ya, belum ada tercatat. Tetapi apa yang dia lakukan, dia tetap bersyukur, ya. Saya pun belajar dari hal itu, ya. 2 hari lalu ada sesuatu hal baru kemarin lah yang menjadi topik doa saya, ya. Nah, ada sesuatu hal yang harus tanggung jawab kami atas rumah doa, dan saya melipat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya tetap bersyukur. Apapun keadaannya, saya tetap bersyukur karena saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan beserta dengan kami yang menyediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Ya. Jadi tetap bersyukur, ya. Saya sakit seperti ini pun saya tetap bersyukur, ya. Puji Tuhan, di layar seperti ini bisa kuat, ya. Nanti di balik layar kembali drop, ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya. Padahal ini hari Senin kami akan berangkat. Senin ke Jakarta, ya, baru ke Lombok. Nah, saya bilang sama Tuhan, kok dari Jakarta dulu Tuhan? Padahal tiket dari Medan ke Lombok sama, bahkan lebih mahal, ya, daripada tiket langsung, tiket langsung lebih murah daripada tiket dari Jakarta dulu. Tetapi itulah karena kasih Tuhan. Ada pesan yang harus aku sampaikan kepada seorang ibu. Mungkin ibu itu ada di sini sekarang, ya. Nah, karena untuk pesan itu kami harus ke Jakarta dulu, ya. Dari Jakarta nanti baru ke Lombok. Nah, itulah karena kasih Tuhan, ya. Sekalipun itu pesan itu berat, ya. Jadi bagi yang mau menerima pesan ini siap-siap, ya. Karena pesan ini seperti agak ya. Ini sepertinya ada tulisan Noel. Ada tulisan di layar, saya tidak tahu, battery saver. Ini apa itu artinya? Ya. Sudah, jangan sampai terganggu ibadah kita. Oke. Jadi apapun pesan Tuhan, ya harus siap, ya. Ini pesannya agak keras, ya, karena ini menyangkut segala yang berat. Jadi bagi kita yang masih diberikan teguran oleh Tuhan, kita harus mengingat, barang siapa kutegur, kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, ya. Nah,
Jadi nanti hari Senin kita ke Jakarta. Selasa ya. Dari tempat ini kita hari besok. Besok kita dari tempat ini karena perjalanan ke bandara jauh ya. Nah, kita besok baru kita masih menginap di kecamatan ya, karena ini perjalanannya dari pedusunan ke desa ke kecamatan. Kita menginap di kecamatan, baru nanti ke provinsinya besoknya lagi ya. Nah, ini perjalanan kita jauh ya. Nah, nanti hari Kamis, Selasa di Jakarta, hari Kamis nanti itu ke Lombok ya. Dan berikutnya saya tidak tahu hari apa dan bulan apa, intinya ke Kalimantan. Dan Kalimantan mana ya, kita berdoa saja ya. Nah, oke, kita akan lanjut. Jadi bagi saudara-saudara yang di Lombok, ini kita ke sana hanya 2 keliling ya. Saya heran dengan visi misi tahun ini ya. Visi misinya hanya 2 keliling loh. Jadi berdoa bagi wilayah-wilayah saudara yang Tuhan kunjungi. Karena saya bilang sama Tuhan, ke Lombok ngapain? Karena hanya beberapa hari. Hanya berdiri di sana. Jadi seperti biasa, hanya mendeklarasikan, membacakan apa yang menjadi pesan Tuhan sebagai tanda di mana Tuhan sudah berfirman atas tanah itu. Jadi Lombok banyak berdoa dan berjaga-jaga, ya. Oke. Kita lanjut. Jadi penglihatan tadi, ruangan-ruangan itu berbicara hati kita yang harus kita isi dengan kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini harus kita isi, ya. Nah, kalau ini sudah ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa sangkal diri. Ingat minggu lalu saya telah sampaikan ya. Nah, tahun apa yang akan kita hadapi di 2024 ya? Kesusahan, perselisihan, kebimbangan, penyesatan dan kehampaan ya. Roh-roh ini akan memenuhi bumi. Ya. Roh-roh ini akan sangat banyak menghampiri yang namanya anak-anak Tuhan ya. Jadi supaya kita tidak terjerat, maka kita harus sangkal diri. Supaya kita bisa sangkal diri, maka isi ruang-ruang di dalam hati saudara dengan apa? Buah roh. Ya, harus diisi dengan buah roh ini. Ya, yang terutama itu, yang nomor pertama adalah kasih. Ya, jangan sampai engkau tidak peduli dengan sesamamu. Jadi kepedulian. Ya, nah. Jadi praktek kasih ini saya sudah sampaikan, kalau ada orang berkekurangan atau ada orang yang membutuhkan, ya lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jikalau Tuhan memberikan kepadamu 2, berikan 1 kepada saudaramu yang lain tanpa menuntut apapun. Ya, jangan pernah menuntut. Ya, nah karena apa? Di saat kita menuntut, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beribadah? Kalau kamu mampu, berikan. Ya, kalau tidak mampu, ya jangan lakukan. Intinya apa yang mampu saja engkau kerjakan ya. Nah, jadi setelah penglihatan itu dan Tuhan katakan kita harus mengisinya dengan buah-buah tadi. Nah, langsung tadi saya mendengar suara. Dan suara ini seperti yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Di sini kita harus bisa membedakan suara-suara ya. Roh Kudus itu sendiri dan para malaikatnya. Hai, enak banget kalau udah kita hidup di dalam Tuhan ya. Nah, saya mendengar suara para malaikat. Mereka berseru, sampaikanlah kepada umat manusia, sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Nah, biasanya kalau mereka berseru itu 3 kali. Ya, saya pernah menceritakan kepada saudara pengalaman tentang Immanuel ya. Sebenarnya ada cerita tentang Immanuel ini di saat dia baru mengikut Tuhan ya. Jadi saat itu dia memilih untuk mengikut Tuhan. Orang tuanya meminta dia untuk kuliah dan untuk masuk polisi seperti itu. Tetapi akhirnya dia memilih untuk ikut Tuhan. Saya sendiri kaget waktu dia telepon, "Kak, tolong doakan saya," katanya. Nah, iya kami doakan deh supaya kamu menang. Kami sama Pak Gembala. Oh bukan,
doakan saya supaya kalah, katanya. Oh, kaget saya. Orang minta doa supaya menang, kok ini minta doa supaya kalah. Kenapa? Karena di ujian pertama testing polisi dia sudah menang gitu, tapi ujian kedua dia minta untuk kalah. Kenapa? Saya bilang, ya, karena ini bukan panggilanku. Terus panggilanku untuk pelayanan. Itulah anak Immanuel, ya. Nah, wah, ribet ini, saya pikir. Nah, karena saat itu saya pun masih baru-baru aktif ya pelayanan ya. Nah, tanggung jawab apa lagi ini ya. Nah, saat itu mereka ada bertiga. Dan pada akhirnya orang tuanya mengetahui ya, kalau hati anak ini sudah mulai terpikat dengan pelayanan. Karena yang namanya di orang Batak itu, kalau alirannya berbeda, itu dianggap agama yang berbeda ya. Dia sampai memberi diri dibaptis, habis dia ditampar di rumahnya ya. Habis dia waktu dia dibaptis ya. Nah, jadi pada akhirnya kami dipisahkan ya. Jadi handphonenya dia pun dijarah sama keluarganya. Jadi saya di SMS melalui handphonenya. Tapi saya tahu itu bukan kalimat-kalimat dia, tapi itu kalimat-kalimat keluarganya yang menyamar seperti dia, gitu ya. Nah, jadi dia tidak punya handphone. Walaupun pengakuan dari handphone itu seolah-olah dia yang mengetik, gitu ya. Tapi saya percaya itu bukan dia. Karena Tuhan memperdengarkan jeritan jiwanya, gitu ya. Nah, pada akhirnya dia pun mau ambil SPMB ya, untuk perguruan tinggi negeri. Nah, dia pun dikawal, ya. Setelah masuk, akhirnya kakaknya yang mengawal dia pulang. Yang ada dia lari, dia lari, dijumpain kami di Medan. Dijumpain, dia bilang, "Loh, kamu bukannya ujian?" "Iya." "Terus udah siap ujian?" "Enggak." "Terus kamu enggak ujian?" "Enggak." "Kamu lari?" "Iya lari," katanya. Akhirnya ketahuan lagi dia lari, ketahuan dia ke tempat kami. Kembali kami diserang oleh keluarganya. Jadi perjuangan anak Immanuel ini luar biasa ya. Nah, pada akhirnya keluarganya pun mencari, sampai saya diancam, anak saya diculik gantinya. Waduh, parah ini ya. Nah, akhirnya saya suruh dia pulang sana. Gara-gara kau semua keluarga aku pun sudah diancam sama keluargamu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, sudah itu SMS yang masuk ya. Nah, akhirnya dia pergi. Dan ada seorang ibu yang di rumahnya kami tinggal, diberikan handphone sama dia diam-diam. Ya, dibilang sembunyikan handphone ini ya. Nah, dan besoknya saya suruh dia pulang, besoknya ya, tengah hari saya mendengar suara. Dia lari, saya mendengar tepik sorak. Dia lari 3 kali itu, tapi dia lari. Nah, suara itu sukacita seperti itu ya. Dan saya dikasih penglihatan yang bertepik sorak itu, dia lari, itu malaikat ya. Nah, sampai saya bilang sama temannya, aku mendengar suara. Mereka bilang, "Noel, baterai low." Ini baterai, coba cek.
Tes. Sudah kedengaran? Oke. Tes. Oke. Oke, mohon dimaklumi. Karena peralatan kita seadanya dan pengetahuan kita seadanya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi suara itu tadi ada 3 kali. Dia lari, dia lari, dia lari, katanya. Ya, jadi sama seperti ini. Sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Nah, waktu dikatakan dia lari, tapi mereka bertepuk sorak, bukannya marah, malah senang. Ya, saya bilang, ada suara yang aku dengar itu sama teman Noel ya. Ini kayaknya si Noel lari nih. 5 menit kemudian dia telepon. Kak, orang kakak di mana? Katanya. Masih di rumah Bu ini. Saya datang, saya sudah lari katanya. Lari dari mana? Lari dari rumah. Ya, waduh, ya seperti itu. Tapi apa? Dengan dia lari itu juga perkenanan Tuhan. Karena iblis akan mengikatnya untuk tidak menggenapi panggilan seperti itu. Jadi di sanalah saya sering mendengarkan suara yang seperti itu, ya. Jadi bisa kita bedakan antara suara Roh Kudus itu dan suara malaikatnya, seperti itu ya. Nah, jadi ini tadi sampaikan kepada umat manusia, karena suara mereka kadang tegas. Jadi ingat saudara, para malaikat surga itu seperti audiens ya, yang menyerukan kepada kita, hanya kita tidak dengarkan. Di saat satu contoh ya, seseorang membuatmu marah, audiens dari sorga akan berbicara, jangan marah, karena mereka akan seperti supporter. Makanya saudara harus membuka hati akan perkara roh, supaya saudara tahan uji, ya. Nah, jadi ini dikatakan, sampaikan kepada umat manusia, sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Hasim memberkatimu. Tadi saya kaget waktu dibilang Hasim. Ya, Hasim memberkatimu, ya. Nah, jadi sangkal diri yang perlu di sini ada 3 hal yang Tuhan bukakan, ya. Pertama tentang perilaku. Haleluya. Tetap katakan puji Tuhan, ya. Sangkal diri dalam hal perilaku. Dunia, ya, akan dipakai untuk menguji saudara dan saya. Dunia itu berbicara siapa? Ya. Dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita. Ya. Nah, dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita. Ya. Nah, jadi ini saya jawab dulu. Apakah suntikan itu dari Yahusua? Tidak, ya. Dan ini 90%, enggak, tidak 99% ya. Nah, jadi masih banyak saudara-saudara yang tidak menerima itu, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Tetapi bagi orang yang menerima pun kita tidak bisa menghakiminya, ya. Nah, kalau saya sendiri tidak menerima, ya. Oke. Nah, jadi sangkal diri ini ada 3 bagian, yaitu tentang hal perilaku. Jadi di saat ya kita diuji dalam hal kemarahan, ketersinggungan, jadi dunia ini akan dipakai juga untuk menguji kita melalui orang-orang di sekeliling kita, ya. Berbagai-bagai macam karakter, ya, ada. Nah, melalui beragam-ragam karakter ini juga kita diuji. Kita akan diperhadapkan dengan karakternya yang pendiam. Kita diperhadapkan dengan karakter yang pemalas. Kita akan diperhadapkan dengan karakter yang pemarah, ya. Kita akan diperhadapkan dengan karakter yang mudah tersinggung. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimanakah sikap kita menyikapi itu semua? Apakah kita bisa pengendalian diri? Apakah kita bisa sangkal diri di saat karakter pemarah itu diperhadapkan dengan kita? Apakah bisa kita untuk sangkal diri untuk tidak menjadi marah? Ya, seperti itu, ya. Jadi hal perilaku ini yang harus kita benar-benar sangkal
diri supaya kita tidak terjatuh. Oke? Nah, jadi 2024 harus sangkal diri, karena yang seperti yang saya katakan, tahun-tahun berikutnya tanda akan semakin nyata. Ya. Tanda akan semakin jelas. Nah, di mana tanda bilangan itu pun sudah di depan mata. Waduh. Di mana tanda bilangan itu pun sudah semakin jelas di depan mata. Ya, dan karakter-karakter manusia sudah banyak juga yang sulit untuk diubahkan. Dan 2024 Tuhan berfirman, ini adalah tahun kesusahan. Tahun yang sangat sulit, di mana manusia akan sulit untuk merubah karakter. Tetapi sulit bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau berjuang. Jadi kalau saudara berjuang, melepaskan ketersinggungan, kemarahan, kekesalan, kedengkian, iri hati, percabulan, pesta pora, kemabukan, semuanya. Kalau saudara sangkal diri, bagaimana Tuhan tidak akan menolong? Ya. Berikutnya, hal-hal yang menyangkut pilihan. Nah, di sini kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Pilihan ini berbicara apa? Kebenaran. Di saat saudara memilih untuk melakukan kebenaran, ya, maka saudara pun harus sangkal diri, ya. Di saat saudara memilih untuk melakukan seluruh ketetapan atau firman Tuhan, maka di sini pentingnya untuk saudara sangkal diri. Sama seperti saya bilang tadi, ya. Saudara melakukan yang namanya Sabat. Benar-benar harus sangkal diri, ya. Mau selaris apapun jualanmu di saat itu, tutup. Kuduskan hari Sabat, ya. Dan ini tidak ada penentangannya. Firman Tuhan tidak bisa dirubah, ya. Sabat itu jatuh kepada hari Sabtu, ya. Manusia saja yang merubah. Makanya tidak heran Daniel mencatat, mereka merubah hukum dan waktu. Hukum Tuhan di titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan manusia? Mereka merubah hukum itu. Dan waktunya, yang tadinya Sabtu, hukum itu dirubah menjadi hari Minggu. Ya. Waktunya dirubah. Makanya pernah sekali saya berbicara dengan penatua gereja, ya. Waktu berbicara Sabat, dia bilang apa? Dia baca, oh firman Tuhan katakan, ya. Ini pakai bahasa Batak. Ingot hamuma pabadiaun na di hari Minggui. Dinaonomari maulahamuna saulanmuna, itu bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya. Ingatlah untuk menguduskan hari Minggu itu. Jadi saya bilang, apakah ada tertulis seperti itu? Ya, tertulis katanya. Di mana? Ya ini. Dia kasih saya buku katekismus, saya bilang. Saya mau bertanya, lebih kuat mana katekismus ini daripada Bibel? Saya bilang, karena kalau bahasa Bataknya Bibel, ya. Ya Bibel, ya di Bibel pun tertulis. Oke, sekarang buka Amang lah dulu. Keluaran 20 ayat 8. Ya, 2 Musa 2. Saya bilang, 2 Musa 20 ayat 8. Nah, jadi saya baca dari handphone. Ingot hamuma arisabati laupabidahosa. Artinya ingat dan kuduskan hari Sabat itu. Ya. Dia bilang, itu karena handphonemu. Ya sudah, ambil Bibelmu. Ya. Dia ambil Bibel, dibacanya lagi. Bingung dia. Oh iya, nggak hari Minggu ternyata ditulis di sini. Nah ini. Tapi kalau Amang mau beribadah hari Minggu, mau pergi ke gereja hari Minggu, nggak masalah, pergi aja, ya. Tetapi tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, tetap berikan hari itu pengudusan dan pengakuan itu yang penting ada dalam hati. Kalau itu adalah firman Tuhan, ya. Saya juga dulu belum melakukannya sepenuhnya.
Tetapi saya mengakui dan mengimani itu adalah firman. Sampai pada akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong aku, berikan aku kekuatan. Aku harus menguduskannya untuk Engkau. Dan akhirnya apa? Bisa. Ya, akhirnya bisa. Nah, jadi harus sangkal diri. Ya, sama itu dengan binatang haram. Tiba lihat, ya, wangi banget. Bakmi nih, ya kan? Oh, ini babi hong, seenak banget ini, ya kan? Ini kulit dan tulangnya masak kecap, wangi banget. Tiba-tiba teringat, oh iya, di firman dikatakan yang memakan babi, tikus serta binatang jijik, mereka akan lenyap sekaligus demikian firman Tuhan. Aduh, gimana ini? Nah, tiba-tiba dia teringat, karena seperti yang saya katakan, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita dituntut, ya. Aduh, firman Tuhan katakan yang memakan babi lenyap sekaligus demikian firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Waduh, gimana ini, ya? Harus sangkal diri. Ya, sudahlah Tuhan, itu firman-Mu. Ya, sekalipun wanginya itu memang meresap sampai ke hidung ini, ya. Ya sudah, tidak apa-apa Tuhan. Karena aku lebih memilih cinta akan Engkau, setia akan firman-Mu daripada babi hong itu yang sangat menggiurkan. Saya anggap itu Tuhan tawaran-tawaran dunia yang menawarkan aku akan segala sesuatu. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi sangkal diri. Ya, apakah berat di saat kita memang taat, ya? Perintah Tuhan itu tidaklah berat, ya. Tidaklah berat. Dan hati kita pun tidak berat untuk melakukannya, ya. Nah, hal menyangkut pilihan tentang kehidupan. Nah, inilah tadi yang saya katakan. Tanda bilangan, ya. Karena di sini kita akan diberi pilihan. Tanda tangan atau kelaparan. Nah, kira-kira seperti itu. Tanda tangan, nah, sementara di rumahnya sudah ada orang tua yang kira-kira seperti itu, ya, butuh dibawa ke rumah sakit. Ya, sementara syarat nanti ke rumah sakit harus menerima tanda ini. Diperhadapkan. Bagaimana kita? Makanya dari sekarang belajar untuk sangkal diri supaya kalau masa itu tiba di hadapan kita, kita tidak akan berat lagi, ya. Mental kita sudah kuat. Kita sudah siap untuk benar-benar bisa lolos. Ya. Kita sudah bisa menyangkal diri sehingga kita tidak menerima tanda bilangan itu, karena kita tidak akan dipaksa oleh karena nama atau apapun, tetapi kita akan dipaksa karena keadaan, ya, karena keadaan. Ya, ini ada yang tulis mengikut Yosua itu menjadi berat ketika kita juga mengikut Taurat Musa. Jangan salah, perjanjian baru, hukum Musa itu masih berlaku, hukum Musa tidak dihilangkan, ya. Karena hukum Musa itu tertulis di dalam perjanjian lama, semua tidak ada dalam perjanjian baru. Jangan mencuri, jangan membunuh, itu tidak ada di perjanjian baru. Ya, itu semua di perjanjian lama. Tidak ada yang ditiadakan. Kita saja ternyata selama ini yang salah menafsirkan. Ya, kita saja yang selama ini mendapat pengajaran-pengajaran yang di luar daripada firman. Ya, oleh karena apa? Kita sulit menafsirkan tulisan-tulisan, terlebih tulisan Paulus. Karena Petrus mengatakan, memang tulisan Paulus sangat sulit untuk dimengerti, ya, sehingga mereka yang sulit mengerti, sehingga mereka menyalahartikannya, akhirnya melanggar firman Tuhan, ya. Nah, jadi kita jangan memberatkan dengan perkataan hukum Musa. Hukum Musa itu tidak dibatalkan sampai detik ini, masih berlaku, dan itu kalau kita baca di perjanjian baru ada. Makanya dikatakan dalam Keluaran, ya. Sebab hukum Musa tiap-tiap hari dibaca di tiap-tiap kota dan di bait suci setiap hari Sabat sampai hari ini, katanya di zaman Paulus itu, ya. Nah, setelah zaman Paulus, adakah dikatakan kalau hukum Musa itu sudah berhenti? Tidak ada. Ya, jadi di zaman Paulus, di mana Tuhan Yahusua tidak ada lagi di bumi, hukum itu masih dibacakan dan masih berlaku sampai hari ini, katanya, ya. Karena banyak orang mengatakan itu ada di zaman sebelum Tuhan Yahusua,
Ya, ini saya akan baca supaya kita lebih berpengertian ya. Karena kalau orang berbicara hukum Taurat hanya binatang haramnya saja, sebenarnya kenapa berpatok kepada binatang haram itu dianggap hukum Taurat ya? Jangan mencuri, jangan membunuh, itu juga hukum Taurat saudaraku ya. Nah, jangan berzina, jangan mengingini milik sesama, itu hukum Taurat ya. Bukan hanya perkara daging babi ini aja hukum Taurat. Orang kalau sudah berbicara hukum Taurat selalu menganggap itu hukum Musa. Jadi jangan mencuri, jangan membunuh ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Elohim dengan sembarangan. Apa itu tidak hukum Musa? Itu hukum Taurat ya. Nah, pengertian kita aja yang tumpul ya. Saya juga dulu seperti saudara. Di saat saya tidak diberikan Roh Kudus pengertian, tetapi di saat Roh Kudus itu menjadi guru agung saya dan gembala yang mengajarkan saya, akhirnya saya mengerti ya. Oh benar Tuhan, ternyata kami yang salah arti ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat ya. Nah, itulah dulu ya. Ini tulisan Paulus. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hukum itu berlaku hanya sebelum Tuhan Yahusua datang, ini Tuhan Yahusua sudah bangkit ke sorga di sini ya. Sudah naik ke sorga. Nah, kita baca lagi, banyak sebenarnya. Nah, cuman kita karena kurang saja baca firman sehingga kita kurang berpengertian ya. Jadi di pikiran kita jangan kalau berbicara daging babi berbicara hukum Taurat ya. Kalau berbicara jangan mencuri, jangan berzina, jadi itu berbicara apa? Ya hukum Taurat juga. Ya, jadi jangan pemahaman kita hukum Musa hanya berpatok kepada si babi itu ya. Nah. Oke. Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi ini semua ayat di perjanjian baru ya, supaya kita tidak gagal paham ya. Matius 5 ya. Ayat Matius 5 ayat ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Nah, selama belum lenyap langit dan bumi berarti sampai detik ini ya. Nah, karena ini kan belum lenyap langit dan bumi ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi ya. Jadi simple aja ya. Kalau bagi saya prinsipnya ya, nggak rugi saya melakukannya. Nggak ruginya di mana? Kita katakan Tuhan Yahusua sebagai teladan. Kita katakan Tuhan Yahusua itu sebagai anak sulung, di mana apa yang dilakukan harus kita lakukan. Ya sudah, dia kan tidak makan binatang haram dan dia dibaptis selam. Ya sudah, dia menguduskan Sabat. Ya saya melakukannya karena saya mau sama seperti dia, itu aja, selesai. Ya, jadi bagi saya nggak ribet. Saya nggak akan cari tahu ini begini hanya karena apa sebenarnya. Ya, mencari-cari dalih karena apa? Masih sulit untuk meninggalkan itu. Ya, bagi saya di dalam Tuhan, saya tidak akan sulit meninggalkan perkara-perkara apa yang disebutkan tidak baik. Perkara lepas dari darah, saya tidak sulit meninggalkannya ya. Kalau Tuhan katakan ya tidak boleh makan darah, ya sudah. Apa beratnya bagi saya tidak makan darah? Karena dengan saya makan itu juga penyakit ya. Kalau kita teliti juga tentang binatang-binatang haram ini ya banyak penyakitnya ya. Nah, tetapi terlebih saya melakukannya karena apa? Tuhan langsung berfirman ya. Sampaikan kepada seluruh umatku akan hukum-hukumku yang telah ditiadakan. Nah, itu sebenarnya ya. Nah, ini hal-hal yang sudah lama terhilang. Ini hal-hal yang sudah diperkosa kesuciannya. Makanya di kitab Yesaya dikatakan ya, kemurkaan Tuhan itu akan nyata ya di akhir zaman ini ya. Karena apa? Manusia melanggar kesucian perintah-perintah Tuhan. Ya. Nah, jadi kita jangan melanggar firman Tuhan. Oke. Nah, kita perlu sangkal diri dalam hal kebenaran tadi ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau untuk menyangkal kebenaran itu ya, yang tadinya pakaian kita ya seksi-seksi atau apa, kita sudah tahu kebenaran. Kalau kita juga harus menutup aurat, kita harus berpakaian sopan ya. Ya sangkal diri.
Di saat kita lihat pakaian, cantik banget ya, dia tali satu ya, pendek, cocok banget, body gua keren. Nah, gua putih mulus, cocok banget pakaiannya. Tapi karena udah tahu kebenaran, kalau itu tidak sopan, ya, sangkal diri. Ya. Nah, harus sangkal diri, ya. Jadi dalam hal sekecil apapun kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Nah, dan dalam kehidupan, ingat seperti yang saya katakan tadi, ya, kita akan diperhadapkan dengan kepentingan kita, ya. Nah, kepentingan kita tentang makan, minum, segala macam, ya. Nah, jadi di saat itu diperhadapkan, maka kita di sini harus sangkal diri, ya. Nah, oke. Ini perjalanan yang lagi bermimpi ini, ya. Jangan jadi abu-abu. Enggak. Kita di sini tidak abu-abu, bahkan kita jelas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi tidak ada abu-abu. Ya. Kalau Tuhan katakan tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Karena bahkan yang menyatakan ini boleh tapi tidak ada ayatnya, ini yang abu-abu. Nah, kalau kita jelas warnanya putih, seperti baju ini putih, ya. Kenapa saya katakan putih? Karena apa? Sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi ini jangan sampai-sampailah ke perang Israel. Kita bukan mau perang ini, ya. Nah, ini dikatakan juga membunuh ribuan musuh. Oh enggak, jangan kita memperkatakan apa yang kita tidak lihat dengan mata, ya. Jangan kita jadi memprovokasi, ya. Nah, kita ini bersaudara di dalam Tuhan, ya. Kita bersaudara. Mau siapapun saudara, kita satu Tuhan. Tuhan kita yaitu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau ada yang berperang di luar sana, cukup kita berdoa untuk negara kita supaya kita dijauhkan dari segala pertikaian, peperangan, ya, terlebih hidup kita, ya. Supaya apa? Ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan, ya. Jadi kita harus mengasihi antara sesama, ya. Jadi pemberitaan yang di sosial media kemarin bahkan sudah diklarifikasi, ya. Sudah ada klarifikasi bahkan dari bangsa itu sendiri. Saya tidak akan menyebutkan nama bangsa apapun karena itu bukan otoritas saya, tetapi dari bangsa yang dituduhkan untuk membunuh itu pun mereka sudah klarifikasi, ya. Bahkan mereka sampaikan klarifikasi video untuk Indonesia, untuk Singapura, untuk Malaysia supaya menontonnya. Kita jangan diprovokasi dengan segala sesuatu, ya. Agama-agama di Indonesia ini cinta damai, ya. Jadi jangan karena pemberitaan-pemberitaan yang kita tidak lihat dengan mata kepala sendiri, ya, kita pun akhirnya terprovokasi, ya. Nah, sedangkan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita pun harus secara detail meneliti, ya, apa sebenarnya kasus, ya. Bahkan kalau sudah ada pertikaian seperti itu, saran saya jangan pernah terlibat. Karena Tuhan tidak mau umatnya berdebat, ya. Dan Tuhan itu tidak berbeda-beda, ya. Tuhan kita itu satu, mau agama apapun yang ada di Indonesia, Tuhan kita itu satu, yaitu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu Tuhan. Dan hanya itu Tuhan, ya. Nah, dan hanya itu yang menciptakan manusia. Tidak ada berbeda Tuhan, ya. Jadi mari kita cinta damai secara hati nurani, naluri kita sendiri, kita untuk berbicara, ya. Nah, kita cinta damai. Kita tidak mau berdebat karena tujuan kita sorga. Mau dari agama apapun kita, tujuan kita sorga. Kalau memang tujuan kita sorga, maka saran saya di sini, ya, lakukan berakhlak yang baik selama kita berada di dalam bumi. Itu saja. Jangan membenci sesama. Kalau ada pun di luar sana kejadian-kejadian, cukuplah urusan mereka. Dan kita tinggal bagaimana membentuk karakter kita supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Itu saja, ya. Oke, kita lanjut lagi tentang masalah kehidupan tadi, sangkal diri. Jadi ingat, di saat peraturan itu nanti sudah dinyatakan atas bumi, saudara harus sangkal diri, ya. Jikalaupun diperhadapkan dengan perut ini, karena diperhadapkan dengan perutlah
manusia nantinya banyak yang akan gagal, ya. Karena berbicara perutlah manusia nantinya akhirnya menerima tanda bilangan 666. Jadi hati-hati, ya. Jangan engkau cinta akan hartamu. Jangan engkau cinta akan dunia ini. Karena kalau engkau terikat akan dunia ini, maka percaya engkau nanti yang sulit untuk menjadi bijaksana, yang pada akhirnya, ya, berdalih, mungkin itu hanya sebatas kemajuan teknologi kok, ya dari elektrik masuk ke digital, ya dari elektroniknya masuk ke digital, ya mungkin itu hanya perkembangan teknologi. Karena apa tadi? Susah untuk meninggalkan dunia. Sementara jelas dikatakan, ya, kalau patung itu berbicara dan bernyawa, sehingga tua, muda, yang kecil kan dipaksakan untuk menerima tanda bilangan tersebut, ya, sehingga orang tidak bisa membeli dan menjual. Nah, artinya kenapa tua, muda, anak-anak, ya, anak-anak tidak akan bisa sekolah, anak-anak tidak bisa ngapa-ngapain kalau menolak ini. Makanya dipaksakan. Keadaan itulah yang memaksa kita untuk menerima. Ya. Makanya jangan engkau disusahkan hanya perkara perut saja. Jangan engkau disusahkan oleh hanya perkara jabatan. Jangan engkau disusahkan oleh perkara nama. Ya. Fokus untuk mencari perkenanan Tuhan, karena ini masa-masa yang sulit. Roma pasal 16. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salamku kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam pada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu.
tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mazmur 121. Tuhan, penjaga Israel. Surat Nyanyian Paulus ziarah. yang pertama kepada Aku jemaat melayangkan di mataku ke Korintus. gunung-gunung. Dari manakah Korintus akan pasal datang 1. pertolonganku? Salam Pertolonganku ialah dari dari Paulus, Tuhan, yang yang oleh menjadikan kehendak langit Allah dan dipanggil bumi. menjadi Ia takkan rasul membiarkan Kristus kakimu Yesus, goyah. dan dari Penjagamu Sostenes, tidak saudara akan kita, terlelap. kepada jemaat Allah di Sesungguhnya Korintus, tidak terlelap yaitu dan tidak mereka yang tertidur dikuduskan dalam penjaga Kristus Israel. Yesus, dan yang Tuhanlah dipanggil penjagamu. menjadi orang-orang Tuhanlah kudus, naunganmu dengan di sebelah semua orang tangan di segala kananmu. tempat, yang Matahari berseru tidak kepada nama menyakiti Tuhan engkau kita pada waktu Yesus siang, Kristus, atau yaitu bulan Tuhan pada mereka waktu dan malam. Tuhan kita. Tuhan akan menjaga Kasih engkau terhadap karunia segala dan kecelakaan. damai sejahtera dari Ia Allah akan Bapa menjaga kita nyawamu. dan dari Tuhan Tuhan Yesus Kristus akan menjaga keluar menyertai masukmu kamu. dari sekarang sampai Ucapan selama-lamanya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu Mazmur atas kasih karunia 122. Allah yang dianugerahkannya Doa kepada kamu sejahtera dalam Kristus untuk Yesus. Yerusalem. Sebab di dalam Dia Nyanyian kamu ziarah telah Daud. menjadi kaya dalam segala hal. Aku bersuka cita dalam segala macam ketika dikatakan perkataan orang dan segala kepadaku, macam pengetahuan, mari kita pergi ke rumah sesuai Tuhan. dengan kesaksian Sekarang tentang kaki kami Kristus berdiri di yang pintu telah gerbangmu, diteguhkan hai di Yerusalem. antara kamu. Hai Yerusalem yang Demikianlah telah kamu didirikan tidak sebagai kekurangan kota yang dalam bersambung suatu karunia rapat, pun, kemana sementara suku-suku kamu berziarah, menantikan yakni suku-suku penyataan Tuhan, kita, untuk bersyukur Yesus kepada Kristus. nama Tuhan, Ia sesuai juga dengan akan peraturan meneguhkan bagi kamu Israel. sampai kepada Sebab di sanalah kesudahannya, ditaruh sehingga kursi-kursi kamu tak pengadilan, bercacat pada hari kursi-kursi Tuhan milik kita, keluarga Raja Yesus Daud. Kristus. Berdoalah Allah untuk yang kesejahteraan memanggil Yerusalem. kamu kepada Biarlah persekutuan orang-orang yang dengan mencintaimu anaknya mendapat Yesus Kristus. sentosa. Tuhan kita Biarlah kesejahteraan adalah setia. ada di lingkungan tembokmu dan Perpecahan sentosa dalam di dalam jemaat. purimu. Oleh Tetapi karena aku saudara-saudaraku menasihatkan dan kamu, teman-temanku, saudara-saudara, aku hendak demi nama mengucapkan, Tuhan kita semoga Yesus Kristus, kesejahteraan ada di supaya dalammu. kamu seia Oleh karena sekata rumah dan Tuhan jangan Allah ada kita, perpecahan di Aku antara hendak kamu. mencari Tetapi kebaikan bagimu. sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mazmur Sebab, 123. saudara-saudaraku, aku telah Berharap diberitahukan oleh kepada orang-orang anugerah dari Tuhan. keluarga Chloe tentang Nyanyian kamu, ziarah. bahwa ada Kepadamu aku perselisihan di melayangkan antara mataku. kamu. Ya, engkau yang aku bersemayam di maksudkan surga. ialah Lihat, bahwa seperti kamu mata masing-masing para berkata, hamba laki-laki "Aku memandang dari kepada golongan tangan Paulus," tuannya. atau Seperti mata "Aku hamba dari perempuan golongan Apolos," memandang kepada atau tangan "Aku nyonyanya. dari golongan Kefas," Demikianlah mata kita atau memandang "Aku kepada dari Tuhan golongan Allah kita, Kristus." sampai Ia Adakah Kristus mengasihi kita. terbagi-bagi? Kasihanilah Adakah kami, Paulus ya Tuhan. disalibkan karena kamu? Kasihanilah kami, Atau adakah sebab kamu kami sudah cukup dibaptis kenyang dalam dengan nama penghinaan. Paulus? Jiwa kami Aku sudah cukup mengucap kenyang syukur dengan bahwa tidak ada olok-olok seorang pun orang-orang yang juga di merasa antara aman kamu yang akan dengan baptis penghinaan selain orang-orang yang Krispus dan sombong. Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Mazmur Juga keluarga 124. Stefanus, aku yang Terpujilah penolong membaptisnya. Israel. Kecuali mereka aku tidak Nyanyian tahu, ziarah Daud. entahkah ada lagi orang Jikalau yang bukan aku Tuhan baptis, yang memihak kepada sebab kita, Kristus mengutus biarlah aku Israel bukan untuk berkata membaptis, tetapi Jikalau bukan untuk Tuhan yang memihak kepada memberitakan kita, Injil. ketika Dan manusia itu bangkit pun melawan bukan dengan kita, hikmat perkataan, maka mereka telah supaya menelan kita salib hidup-hidup. Kristus jangan Ketika menjadi amarah mereka sia-sia. menyala-nyala terhadap kita,
Hikmat Allah Maka air dan telah hikmat menghanyutkan kita, manusia. dan sungai telah mengalir Sebab melingkupi diri pemberitaan kita. tentang salib memang Maka telah adalah mengalir kebodohan melingkupi bagi diri mereka kita yang akan air binasa. yang meluap-luap Tetapi itu. bagi kita yang Terpujilah Tuhan yang diselamatkan, tidak menyerahkan pemberitaan kita itu adalah kekuatan menjadi Allah. mangsa bagi gigi mereka. Karena ada tertulis, Jiwa kita terluput Aku seperti akan burung dari membinasakan jerat hikmat penangkap burung. orang-orang berhikmat, dan Jerat itu telah kearifan putus, orang-orang bijak dan kita pun akan terluput. kulenyapkan. Pertolongan kita Di manakah adalah dalam orang nama yang Tuhan berhikmat? yang Di menjadikan manakah ahli langit dan Taurat? bumi. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat Mazmur dunia ini menjadi kebodohan? 125. Oleh karena Aman dunia dalam lindungan dalam hikmat Tuhan. Allah tidak mengenal Nyanyian Allah oleh ziarah. hikmatnya, maka Allah Orang-orang yang berkenan percaya menyelamatkan kepada mereka Tuhan yang percaya adalah seperti oleh gunung Sion yang kebodohan tidak goyang, pemberitaan Injil. yang tetap untuk Orang-orang selama-lamanya. Yahudi Yerusalem, menghendaki tanda dan orang-orang gunung-gunung Yunani sekelilingnya. mencari hikmat. Demikianlah Tetapi Tuhan kami sekeliling memberitakan umatnya Kristus yang dari sekarang disalibkan. sampai Untuk selama-lamanya. orang-orang Yahudi, Tongkat suatu batu kerajaan orang sandungan, fasik dan tidak akan untuk tinggal orang-orang tetap bukan di Yahudi, atas tanah suatu yang kebodohan. diundikan kepada Tetapi orang-orang benar, untuk mereka yang dipanggil, supaya baik orang-orang orang benar Yahudi tidak maupun mengulurkan orang bukan tangannya Yahudi, kepada kejahatan. Kristus adalah kekuatan Lakukanlah Allah kebaikan ya Tuhan dan kepada hikmat orang-orang Allah. baik dan kepada Sebab yang orang-orang bodoh yang dari tulus Allah hati. lebih besar hikmatnya Tetapi daripada orang-orang yang manusia, menyimpang ke jalan yang dan yang lemah berbelit-belit dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Satu Korintus pasal 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.